Sejak kecil, kita mengenal benda-benda ini tanpa pernah benar-benar menanyakannya. Suara bedug yang menggema dari masjid, peci hitam yang dikenakan dengan penuh hormat, baju koko yang dirapikan di hari-hari istimewa, dan sarung yang hangat melilit tubuh di waktu-waktu ibadah. Benda-benda itu terasa begitu dekat, begitu akrab, seolah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di Nusantara. Namun pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya semua ini berasal? Apakah bedug sejak awal memang milik masjid? Apakah peci selalu menjadi simbol keislaman? Apakah sarung dan baju koko lahir dari tradisi Islam itu sendiri? Atau justru mereka adalah hasil perjalanan panjang manusia yang melintasi budaya, bangsa, dan zaman? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah benda-benda sederhana yang ternyata menyimpan kisah luar biasa panjang. Sebuah perjalanan tentang perjumpaan budaya, tentang adaptasi, dan tentang bagaimana sesuatu yang datang dari jauh akhirnya menjadi bagian dari diri kita hari ini. Fasalsul, fakta asal-usul. Fakta unik, fakta menarik. Asal-usul, apa aja? Jejak yang terasa akrab. Bayangkan sebuah kampung menjelang maghrib. Langit mulai meredup. Angin membawa aroma tanah yang menunggu malam. Tiba-tiba, suara bedug bertalu. Seorang lelaki berjalan menuju masjid. Ia mengenakan peci hitam, bersarung rapi, dan memakai baju koko yang sederhana. Pemandangan ini terasa begitu islami, begitu akrab, seolah-olah telah ada sejak awal Islam hadir di Nusantara. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua yang kita anggap sebagai simbol Islam itu benar-benar berasal dari Islam? Atau jangan-jangan sebagian dari simbol itu justru lahir dari peradaban lain, yang kemudian dipeluk, diadaptasi, dan diberi makna baru? Bedug, peci, baju koko, sarung, 4 benda yang hari ini terasa islami. Namun sejarah seringkali menyimpan cerita yang tak terduga. Dan kisah itu tidak hanya tersimpan dalam benda, tetapi juga dalam kata-katanya. Islam dan budaya, sebuah pertemuan. Ketika sebuah agama datang ke suatu wilayah, ia tidak selalu menghapus tradisi lama. Seringkali, agama justru berdialog dengan budaya. Sebagian tradisi ditinggalkan, sebagian diubah maknanya, dan sebagian dipertahankan karena mampu membantu manusia memahami ajaran baru. Itulah sebabnya, Islam di Nusantara memiliki wajah budaya yang khas. Bukan berbeda dalam keyakinan, tetapi berbeda dalam cara mengekspresikan kehidupan. Dan dari pertemuan budaya itulah lahir simbol-simbol yang kita kenal hari ini. Mari kita mulai dengan suara yang paling mudah dikenali, yaitu bedug. Bedug, suara dug yang menjadi panggilan jika kita memasuki masjid di Indonesia, terutama di desa-desa. Kita hampir selalu menemukan sebuah alat besar yang tergantung di serambi. Kita menyebutnya bedug. Hari ini bedug identik dengan masjid, dipukul menjelang azan atau sebagai penanda waktu salat. Namun menariknya, bedug bukan berasal dari tradisi Islam Arab. Di wilayah Timur Tengah, panggilan salat dilakukan hanya dengan azan, dan tentunya tanpa bedug. Alat seperti bedug telah digunakan jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Di berbagai wilayah Asia, khususnya dalam tradisi Hindu dan Buddha, genderang besar digunakan untuk memanggil umat, menandai waktu, atau mengiringi upacara keagamaan. Ketika Islam datang ke Nusantara, alat ini tidak dihapus, namun justru diadaptasi. Digunakan sebagai tanda sebelum azan, agar masyarakat yang terbiasa dengan bunyi genderang lebih mudah menerima kehadiran masjid. Dan menariknya, kata bedug sendiri diduga berasal dari bunyi yang dihasilkannya. Dalam bahasa Jawa dan Sunda, bunyi dentuman sering digambarkan dengan suara dug, seperti bunyi pukulan yang berat dan dalam. Dari bunyi itulah muncul kata bedug, sebuah kata yang meniru suara yang dihasilkannya. Bahasa ternyata juga menyimpan gema sejarah.
Peci, kopiah, dan songkok. Satu penutup kepala, banyak cerita. Kini mari kita beralih ke sebuah benda kecil yang sering kita anggap sederhana, namun menyimpan perjalanan sejarah yang panjang. Peci, sebuah penutup kepala berwarna hitam yang hari ini begitu lekat dengan kehidupan umat Islam di Nusantara, dipakai saat salat, dalam acara keagamaan, bahkan dalam upacara kenegaraan. Namun jika kita menelusuri jejak sejarahnya, kita akan menemukan bahwa peci bukanlah benda yang lahir dari satu budaya saja. Ia adalah hasil pertemuan berbagai peradaban. Peci, dari topi kekuasaan, menjadi simbol kesalehan. Jika kita melihat foto-foto lama tokoh bangsa, ada satu benda yang hampir selalu melekat di kepala mereka, peci hitam. Hari ini, peci begitu identik dengan umat Islam di Indonesia. Dipakai saat sholat, saat ke masjid, bahkan dalam acara keagamaan. Namun menariknya, peci bukan berasal dari tradisi Arab. Jika kita menelusuri sejarahnya, akar peci justru berhubungan dengan sebuah topi yang dikenal sebagai fez, yang berasal dari wilayah Kekaisaran Ottoman atau Utsmani, yang berpusat di wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki. Topi fez ini berbentuk silinder pendek, sedang, ataupun tinggi, biasanya berwarna merah, yang berasal dari kota Fez di wilayah Maroko dan mulai populer pada abad ke-19. Pada masa itu, penguasa Ottoman berusaha melakukan modernisasi. Mereka ingin menciptakan identitas pakaian yang seragam bagi pejabat dan masyarakat. Topi Fez pun menjadi simbol kekuasaan dan modernitas. Namun, ketika pengaruh Ottoman menyebar ke berbagai wilayah Muslim, termasuk Asia Tenggara, bentuk topi ini ikut dikenal. Di Nusantara, peci kemudian mengalami perubahan bentuk. Warnanya menjadi hitam. Bahannya menyesuaikan dengan kondisi lokal. Dan yang paling menarik, peci kemudian mendapat makna baru di tangan tokoh nasional. Salah satunya adalah Soekarno. Soekarno mengenakan peci bukan sekadar sebagai simbol agama, melainkan sebagai simbol identitas nasional. Dalam banyak pidato dan foto resmi, peci menjadi lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Jika kalian sadari, semua foto resmi Presiden Indonesia menggunakan peci, kecuali Megawati tentunya. Salah satu pembuat peci legendaris di Nusantara adalah Peci M. Iming atau Mas Iming di Bandung. Berdiri sejak tahun 1918. Sejak dulu, Peci M. Iming dipakai oleh tokoh agama, pemimpin daerah, menteri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. M. Iming adalah toko peci legendaris di Bandung yang menjadi langganan Presiden Soekarno untuk membeli peci hitam khasnya, yang kini telah berdiri lebih dari 100 tahun, menjadikannya salah satu identitas perjuangan nasional yang lekat dengan Bung Karno. Peci M. Iming bukan hanya menjual produk, tetapi menyimpan kisah perjalanan bangsa. Ia merekam sejarah dari zaman kolonial, era kemerdekaan, hingga Indonesia modern. Mas Iming memang memiliki teknik tersendiri dalam setiap peci yang dibuatnya. Inovasi tersebut tersaji melalui pola jahitan yang variatif pada bagian dalam peci. Kreasi tersebut menghadirkan kenyamanan karena peci terasa lebih ringan saat dipakai. Nyatanya, pola tersebut kini menjadi standar dasar pembuatan peci di Indonesia. Namun menariknya, kata peci sendiri tidak berasal dari kata fez. Seperti banyak benda lain dalam sejarah, asal-usul peci ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam catatan sejarah Indonesia, istilah peci diduga mulai dikenal pada masa kolonial Belanda. Kala itu, terdapat kata dalam bahasa Belanda, PC. Kata ini berasal dari pet, yang berarti topi, ditambah akhiran c, yang berarti kecil. Artinya, topi kecil. Seiring waktu, peci tidak lagi hanya dipakai dalam konteks nasionalisme. Ia juga menjadi bagian dari budaya keagamaan, simbol Islam. Dipakai saat sholat, di pesantren, dan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Peci adalah contoh bagaimana sebuah benda dari dunia luar bisa berubah menjadi simbol yang sangat lokal. Kopiah dan songkok, saudara dalam satu keluarga. Di berbagai wilayah Melayu, penutup kepala seperti peci tidak hanya dikenal dengan satu nama. Ada istilah lain yang sangat akrab, kopiah dan songkok. Kata kopiah sudah lama dikenal dalam bahasa Melayu klasik. Istilah ini digunakan untuk menyebut penutup kepala yang dipakai oleh laki-laki, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan keagamaan. Istilah kopiah
diyakini memiliki kaitan dengan kata dalam bahasa Arab, yakni kufiyah atau kefiyah, sebuah kain penutup kepala tradisional yang digunakan di wilayah Timur Tengah. Pada awalnya, kufiyah berbentuk kain segi empat, berbeda dengan kopiah yang kita kenal sekarang. Namun, dalam perjalanan waktu, nama itu tetap bertahan, meskipun bentuknya berubah mengikuti budaya setempat. Sementara itu, kata songkok banyak digunakan di wilayah Melayu, terutama di negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Di Indonesia, suku Bugis di Sulawesi Selatan juga menyebutnya songkok. Bentuk songkok hampir sama dengan peci di Indonesia, hitam, tegak, dan sederhana. Istilah songkok diyakini berkembang pada masa kolonial Inggris, ketika penutup kepala serupa disebut dengan istilah skull cap, yang berarti topi yang menutupi bagian atas kepala. Dalam pelafalan masyarakat setempat, kata tersebut perlahan berubah bunyi menjadi songkep, dan akhirnya dikenal sebagai songkok. Meski memiliki nama yang berbeda, peci, kopiah, dan songkok pada dasarnya merujuk pada jenis penutup kepala yang hampir serupa. Namun, perlu dicatat, semua asal-usul nama-nama itu hanyalah dugaan kuat, bukan catatan sejarah resmi. Penyebutan istilah itu pun sering tumpang tindih. Kadang disebut kopiah, kadang songkok ataupun peci. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang oval. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Brunei, songkok bahkan menjadi bagian dari pakaian resmi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penutup kepala ini bukan hanya simbol agama, tetapi juga simbol budaya. Songkok putih, tanda seorang haji. Ada satu tradisi menarik yang hidup di masyarakat Nusantara. Pada masa lalu di beberapa daerah, warna penutup kepala bisa memiliki makna sosial. Songkok hitam dipakai oleh masyarakat umum, namun songkok putih seringkali dipakai oleh mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Warna putih dianggap melambangkan kesucian, mengingatkan pada kain ihram yang dikenakan saat berada di tanah suci. Tidak semua daerah memiliki tradisi ini, namun di banyak tempat, songkok putih menjadi semacam tanda kehormatan. Di Sulawesi Selatan, tradisi ini disebut Mapatopo, sebuah cara sederhana untuk menunjukkan bahwa seseorang telah menempuh perjalanan spiritual yang panjang. Dan dari berbagai bentuk penutup kepala ini, kita mulai menyadari satu hal penting, bahwa apa yang kita kenal sebagai peci, kopiah, atau songkok bukanlah benda yang lahir dari satu tempat saja. Ia adalah hasil perjalanan panjang budaya manusia, perjalanan yang melintasi benua, bahasa, dan zaman. Mereka menjadi penanda identitas, penanda kesopanan, penanda keimanan, dan pada suatu masa, penanda kebanggaan bangsa. Sebuah benda kecil, namun menyimpan sejarah yang begitu besar. Sejarah baju koko dari baju Tionghoa menjadi identitas Muslim. Jika kita melihat laki-laki Muslim di Indonesia mengenakan baju koko, terutama saat salat Jumat, hari raya, atau acara keagamaan, mungkin banyak yang mengira bahwa baju ini sejak awal memang berasal dari tradisi Islam. Namun siapa sangka, baju koko yang kita kenal hari ini justru memiliki akar sejarah dari budaya Tionghoa. Jejak awal baju koko dapat ditelusuri dari pakaian tradisional Tionghoa yang dikenal sebagai baju tangsuang atau pakaian bergaya Changsan yang populer di kalangan masyarakat Tionghoa sejak masa dinasti Qing di Tiongkok. Pakaian ini memiliki ciri khas kerah tegak, kancing di bagian depan, dan potongan yang sederhana namun rapi. Model ini kemudian dibawa oleh para perantau Tionghoa yang datang ke Nusantara sejak berabad-abad lalu, terutama pada masa perdagangan dan migrasi besar-besaran pada abad ke-17 hingga ke-19. Namun selain kerah tegak, baju Twikim ini ada juga model yang tanpa kerah. Di wilayah Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, masyarakat Tionghoa mengenakan pakaian ini dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa kolonial Belanda, pakaian tersebut dikenal dengan sebutan baju Twikim atau baju Tikim, istilah yang merujuk pada kemeja khas Tionghoa yang digunakan oleh laki-laki. Ciri khasnya tetap sama, kerah tegak atau tanpa kerah, serta bahan yang ringan serta nyaman untuk dipakai di daerah tropis. Menariknya, pada masa itu, baju Tikim tidak hanya dipakai oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga mulai diadopsi oleh masyarakat pribumi, terutama di daerah perkotaan. Salah satu alasan utamanya adalah praktis dan nyaman.
berbeda dengan pakaian tradisional lain yang kadang lebih rumit atau berat. Lambat laun, pakaian ini menjadi bagian dari gaya berpakaian masyarakat lintas etnis. Perubahan penting terjadi pada awal abad ke-20, terutama di lingkungan pendidikan kolonial. Di beberapa sekolah milik Belanda, anak-anak pribumi sering memanggil guru laki-laki Tionghoa dengan sebutan koko, yang dalam bahasa Hokkien berarti kakak laki-laki. Karena para guru Tionghoa ini kerap mengenakan baju tikim, maka murid-murid pribumi mulai menyebut pakaian tersebut sebagai baju koko, merujuk pada pakaian yang dikenakan oleh para koko mereka. Seiring waktu, istilah baju koko semakin populer dan meluas di masyarakat Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, hingga setelah kemerdekaan, baju koko mulai mengalami perubahan fungsi. Jika sebelumnya hanya pakaian sehari-hari atau pakaian kasual, maka perlahan baju koko mulai diasosiasikan dengan pakaian yang sopan dan pantas dipakai dalam kegiatan keagamaan, terutama oleh laki-laki Muslim. Proses ini semakin kuat pada pertengahan abad ke-20. Saat itu, banyak tokoh Muslim di Indonesia mengenakan baju koko sebagai alternatif pakaian yang lebih sederhana dan praktis dibandingkan jubah Timur Tengah. Baju koko juga mudah dipadukan dengan sarung atau celana panjang, sehingga cocok dengan budaya lokal Nusantara. Dalam busana adat Betawi, baju sadariah diyakini berkembang dari pengaruh baju twikim milik komunitas Tionghoa di Batavia, terutama model baju panjang dengan bukaan depan yang kemudian disesuaikan dengan selera lokal dan nilai Islami. Pada masa modern, baju koko mengalami perkembangan desain yang pesat. Kerah tetap tegak, tetapi modelnya semakin beragam. Ada yang polos, ada yang diberi bordir di bagian dada, dan ada pula yang mengadopsi motif khas Nusantara. Muncul pula berbagai produsen lokal yang menjadikan baju koko sebagai produk busana Muslim pria yang populer di seluruh Indonesia. Kini, baju koko telah mengalami perjalanan panjang dari sebuah pakaian etnis menjadi simbol identitas Muslim Indonesia. Ia dipakai saat salat Jumat, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hingga acara-acara resmi keagamaan. Bahkan di sekolah-sekolah, baju koko sering dijadikan seragam pada hari-hari tertentu, memperkuat posisinya sebagai bagian dari budaya Islam di Indonesia. Meski demikian, sejarah baju koko mengingatkan kita bahwa budaya tidak pernah berdiri sendiri. Ia tumbuh dari pertemuan berbagai peradaban, Tionghoa, Nusantara, dan Islam yang saling memengaruhi satu sama lain. Dari baju tikim milik perantau Tionghoa hingga menjadi busana khas Muslim Indonesia, baju koko adalah contoh nyata bagaimana identitas budaya dapat lahir dari proses panjang akulturasi dan adaptasi. Hari ini, ketika seseorang mengenakan baju koko, mungkin yang terlihat hanyalah pakaian sederhana untuk beribadah. Namun, di balik kesederhanaannya, tersembunyi sejarah panjang tentang migrasi, pertemuan budaya, dan perjalanan identitas yang membentuk wajah masyarakat Muslim Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Sejarah sarung, dari kain lilit Asia hingga menjadi identitas Muslim Indonesia. Jika baju koko dan peci menjadi simbol yang terlihat pada bagian atas tubuh, maka sarung adalah pelengkap yang tak terpisahkan di bagian bawah. Di Indonesia, sarung sering diasosiasikan dengan kehidupan Muslim, dipakai saat salat, mengaji, hingga kegiatan di pesantren. Namun sebenarnya, sejarah sarung jauh lebih panjang, bahkan lebih tua daripada masuknya Islam ke Nusantara. Sarung tidak lahir dari satu tempat saja, melainkan merupakan hasil perkembangan panjang dari tradisi kain lilit yang telah dikenal di berbagai wilayah Asia sejak ribuan tahun lalu. Sejak masa kuno, masyarakat di berbagai wilayah Asia telah mengenal pakaian berupa kain panjang yang dililitkan di tubuh. Tradisi ini sangat cocok untuk daerah beriklim panas dan lembab. Di wilayah Asia Selatan terutama India, telah dikenal pakaian seperti dhoti, yaitu kain panjang yang dililit di pinggang, serta lungi di Bangladesh, kain santai yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di Myanmar, yang dulu bernama Birma, dikenal pakaian serupa bernama long yi, yang bentuknya sudah mendekati sarung modern. Jalur perdagangan laut antara India dan Asia Tenggara sejak awal Masehi memungkinkan pertukaran budaya, termasuk dalam hal tekstil dan cara berpakaian. Melalui hubungan dagang inilah, konsep pakaian kain lilit menyebar luas ke wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara. Karena itu, banyak sejarawan berpendapat bahwa akar tradisi kain lilit memiliki hubungan kuat dengan budaya Asia Selatan. Meskipun berkembang di banyak wilayah lain, secara bersamaan, perkembangan di Nusantara, lahirnya
Sarung tabung. Ketika tradisi kain lilit sampai di wilayah Nusantara, masyarakat lokal mulai mengembangkannya menjadi bentuk yang lebih praktis. Salah satu perubahan penting adalah munculnya kain berbentuk tabung, yaitu kain yang kedua ujungnya dijahit menjadi satu sehingga mudah dipakai tanpa perlu diikat rumit. Bentuk inilah yang kemudian dikenal sebagai sarung. Di wilayah Nusantara, sarung berkembang dengan sangat pesat. Berbagai teknik pembuatan kain seperti batik di Jawa, songket di Sumatera, dan tenun di berbagai daerah melahirkan ragam motif yang khas. Selain praktis, sarung juga sangat cocok dengan kehidupan masyarakat tropis. Ia ringan, mudah dilipat, dan memiliki banyak fungsi sebagai pakaian, selimut untuk tidur, bahkan penutup kepala. Istilah sarung sendiri berasal dari bahasa Melayu klasik yang berarti penutup atau pelindung, merujuk pada fungsi dasarnya sebagai kain untuk menyelubungi tubuh. Di lingkungan pesantren, sarung menjadi pakaian yang sangat identik dengan kehidupan santri. Para santri memakainya saat belajar, beribadah, bahkan tidur. Kebiasaan ini berlangsung selama berabad-abad, hingga sarung akhirnya menjadi simbol kuat dari kehidupan religius di Indonesia. Seiring waktu, sarung mulai dipadukan dengan baju koko dan peci, membentuk satu kesatuan busana yang khas bagi Muslim Indonesia. Jadi ketika seorang Muslim Indonesia mengenakan baju koko, peci, dan sarung, sesungguhnya ia sedang membawa warisan panjang dari berbagai peradaban. Dari kain lilit Asia Selatan, berkembang menjadi sarung khas Nusantara, lalu dipadukan dengan pengaruh budaya lain dari berbagai penjuru dunia. Semua itu menyatu dalam satu bentuk sederhana, sebuah busana yang tidak hanya menutup tubuh, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang perjalanan budaya, agama, dan identitas bangsa. Islam dan budaya, sebuah perjalanan bersama. Kini kita memahami sesuatu yang menarik. Bedug bukan berasal dari Arab. Peci memiliki bentuk dari dunia luar, namun nama diduga dari bahasa Belanda. Baju koko lahir dari pertemuan budaya Tionghoa dan Nusantara. Sarung adalah hasil perjalanan panjang kain dari Asia Selatan yang kemudian berkembang menjadi identitas lokal. Namun apakah itu berarti semua ini tidak Islami? Tidak. Karena yang membuat sesuatu menjadi Islami bukanlah asal-usulnya, tetapi makna yang kita berikan kepadanya. Bedug menjadi Islami karena ia mengajak manusia ke masjid. Peci menjadi Islami karena ia dikenakan dalam ibadah. Baju koko menjadi Islami karena ia menemani langkah menuju salat. Sarung menjadi Islami karena ia menyelimuti tubuh dalam sujud. Dan dari semua ini, kita belajar satu hal penting, bahwa Islam di Nusantara tidak hanya berdiri di atas kitab suci, tetapi juga di atas jembatan budaya, jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dan disitulah letak keindahannya. Itulah yang membuatnya menjadi berharga, bahwa di balik bedug yang kita dengar, ada gema masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Bahwa di balik peci yang kita kenakan, ada kisah tentang identitas yang terus tumbuh. Bahwa di balik baju koko yang kita rapikan di depan cermin, ada jejak pertemuan budaya yang diam-diam membentuk tradisi. Bahwa di balik sarung yang kita lipat setiap hari, ada perjalanan panjang manusia mencari makna dan kebersamaan. Sejarah pada akhirnya bukan hanya tentang kerajaan dan peperangan. Sejarah juga hidup dalam benda-benda sederhana yang kita sentuh setiap hari, tanpa pernah kita tanyakan dari mana asalnya. Maka ketika kita melihat kembali bedug, peci, baju koko, dan sarung, mungkin yang kita lihat bukan lagi sekadar benda, melainkan cerita tentang manusia, tentang perjalanan, tentang bagaimana perbedaan justru melahirkan kebersamaan. Itulah yang membuat tradisi menjadi indah, karena ia bukan milik satu bangsa saja, bukan milik satu budaya saja, melainkan milik perjalanan panjang manusia itu sendiri.